Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Berdoa mulai. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Kita ikuti pelajaran berikut ini. Materi kali ini jujur, amanah, istiqomah. Mari kita ikuti materi ini dengan baik dan dengan perhatian sungguh-sungguh. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut memperoleh hadiah. Gambar yang kedua, sini ada rapat direksi. Nah, rapat direksi yang dipimpin oleh ketua direksinya. Oleh karena itu, mari kalian persiapkan buku, tulis, dan silakan jawab pertanyaan di bawah ini. Berikut gambar ini adalah contoh kantin kejujuran. Apa yang tersirat di gambar kantin kejujuran ini? Silakan kalian ceritakan pengalaman kalian pada saat di SD ataupun di MI mungkin ada kantin kejujuran. Selanjutnya juga jawab pertanyaan di bawah ini. Ini krisis kejujuran. Artinya kita kekurangan dari kejujuran kita. Contoh gambar tersebut. Apa itu kejujuran? Kenapa kok kita harus jujur? Ini berdasarkan dalil nakli yang berasal dari Rasulullah SAW bersabda, "At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Yang artinya seorang tajir atau sekarang disebut dengan pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya, kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalil yang kedua juga sabda Nabi Muhammad SAW, an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Semoga kita telah menuju surga. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa? Ini firman Allah, dalil nakli yang paling tinggi, di mana Allah juga memerintahkan kita untuk jujur. Bismillahirrahmanirrahim.
wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 42. Apa hikmah atau manfaat dari jujur? Pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kedua, mendapatkan banyak teman. Dan mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Yang kedua, setelah jujur ada amanah. Nah, ini pengertian daripada amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-amin. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa kok kita diperintah untuk memiliki sifat amanah? Karena di dalam surat An-Nisa 58 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan juga dari surat Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu Allah, jangan kamu mengkhianati Allah, war rasul dan rasul, wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya atau mengetahui kesalahannya. Surat Al-Anfal ayat 27. Macam-macam amanah. Satu, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini merupakan ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Takwa, yang disebut dengan takwa, yaitu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullah, janganlah kamu mengkhianati Allah war rasul dan rasul, wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanat-amanat kamu sekalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Ini tadi sudah dijelaskan. Amanah kepada Allah itu apa saja? Salat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkurban, dan sebagainya. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak antara sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada yang berhak. Nah, ini ya, dimaksud di sini adalah an tu'addul amanati ila ahliha. Kamu itu disuruh untuk melaksanakan amanat kepada ahlinya, kepada yang berhak. Ini. Nah, yang berikutnya, amanah dijadikan pemimpin. Nah, ini gambar di sini menunjukkan kalian kalau sudah bisa diberi amanah, maka menjadilah pemimpin-pemimpin yang baik, yang berjiwa Islam, berakhlakul karimah. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Nah, ini
Ini yang paling sulit. Kenapa? Karena diri sendiri bisa dibohongi dan seterusnya. Nah, kalau sudah terbiasa membohongi diri, maka akan terbiasa membohongi orang lain. Nah, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, dan sesungguhnya orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya itu akan selamat. Itu di surat Al-Mu'minun. Hikmah perilaku amanah. Apa saja hikmahnya? Silahkan, ini satu, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapat simpati dari semua pihak. Kasihan, merasa baik dari orang lain, baik kawan maupun lawan. Tiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini istiqomah. Apakah itu istiqomah? Nah, ini istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Nah, seseorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Ya Allah, bantu aku untuk istiqomah. Ini doa kita setiap hari, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu, jangan ditunda lagi. Kenapa kok kita harus istiqomah? Allah memerintahkan kita kepada umatnya yang berada di surat Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku Allah, summastaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah, fala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut kepada mereka atau khawatir kepada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati pula. Semoga kita senantiasa mendapat petunjuk, senantiasa melaksanakan perintah Allah dengan istiqomah. Nah, ini doa kita, semoga kita bisa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini di surat Al-Imran. Ya Rabb, kami janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Hikmah perilaku istiqomah. Nah, setelah dipelajari istiqomah itu apa, hikmahnya apa saja. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rasa takut dan sedih. Nah, yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam hidup di dunia karena ia tekun dan ulet. Orang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugas untuk pertemuan kali ini adalah menjawab soal berikut ini sesuai dengan pernyataan. Nah, saya ingin kejujuran kalian bisa melakukan tugas ini dengan kemampuan diri sendiri. Janganlah mencontoh kepada pekerjaan orang lain.
Silakan tulis di kertas folio bergaris lanjutan dari yang pertama tadi, yang dari awal jujur, lanjut yang terakhir ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai membahas tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Mari kita senantiasa menjaga kesehatan agar supaya kita tetap sehat dengan cara menjaga jarak, dengan cara memakai masker. Dan jangan lupa, apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan hubungi langsung melalui WA pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.